Oke, kita akan mulai ya pada malam hari ini. Mulainya itu dengan penyebab kematian tertinggi. Jadi penyebab kematian tertinggi ya Bapak Ibu itu karena banyak orang ini di Indonesia, di mana di seluruh dunia ini adalah karena penyakit jantung. Jadi penyakit jantung ini adalah tingkat kematiannya itu tertinggi ya. Dan juga penyakit jantung itu adalah salah satunya itu adalah stroke, di mana stroke itu adalah penyumbatan ya pembuluh darah yang terjadi di otak gitu. Jadi itu stroke itu terjadi. Nah, makanya pentingnya kita menjaga dengan pembuluh darah kita. Nah, pembuluh darah yang baik itu adalah seperti gambar yang pertama. Jadi pembuluh darah di dalam tubuh kita ini bagus gitu ya, lancar. Dan kalau yang gambar yang kedua itu adalah pembuluh darah di mana yang sudah mengalami penyempitan ya, penyempitan pembuluh darah. Dan yang gambar yang ketiga itu adalah di mana pembuluh darah di dalam darah kita itu yang sudah mengalami penyumbatan ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah gambar penyumbatan gambar pembuluh darah yang ada di beberapa orang ya, ada beberapa orang yang memang mengalami penyempitan pembuluh darah itu sangat banyak sekali ya, menurut survei itu banyak sekali orang-orang yang mengalami seperti ini. Dan ini adalah dimulai karena kita harus sering-seringlah kita mengecek ya dengan kolesterol kita. Nah, kolesterol kita itu harus dijaga dengan baik, yaitu kolesterol normalnya kita itu adalah ada dua ya kolesterol itu. Jadi ada kolesterol yang baik, ada kolesterol yang buruk. Dan kolesterol yang baik itu adalah HDL 40 sampai 60 miligram dan kolesterol yang buruk itu adalah LDL itu harus kurang daripada 100 miligram. Nah, ini adalah faktor-faktor resiko terkena penyakit jantung. Ini nih, tekanan darah tinggi, ya kolesterolnya harus dijaga dan juga untuk orang-orang yang mengalami kegemukan atau obesitas dan juga diabetes dan orang-orang yang usianya lanjut dan memang ada yang memiliki riwayat penyakit jantung dan juga dengan pola makan yang tidak sehat ya Bapak Ibu dan juga dengan merokok, minum alkohol, dan juga dengan kurangnya berolahraga. Nah, ini adalah faktor resiko orang yang terkena penyakit jantung. Nah, ciri-cirinya orang yang terkena penyakit jantung itu ada nyeri di dadanya dan juga pusing, mual, muntah, juga sesak napas, nyeri perut di ulu hati, juga lemas dan juga keringat dingin. Nah, caranya kita menjaga supaya jantung kita itu sehat, makanya tentunya kita dengan makan yang mencoba ya, dengan pola makan hidup yang sehat, dengan rutin kita melakukan olahraga sesuai dengan kesukaannya masing-masing. Kita bisa melakukan yoga, kita bisa berjalan pagi, rutin berolahraga ya, dan juga menjaga berat badan ideal yang kita bisa lakukan dengan menghitung BMI kita. Dan juga kita tidak stres, tidak merokok, dan juga perlu tidur yang cukup. Dan minum air putih yang banyak, mengontrol kadar kolesterol kita dalam darah. Dan juga kita sering melakukan rutin check-up kita. Nah, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Bapak Ibu, di Atomi itu kita punya Atomi Omega 3 yang memang dikhususkan untuk membantu untuk orang-orang yang memiliki triglycerid yang tinggi, pembuluh darahnya yang tidak bagus, dan ini fungsinya adalah untuk melancarkan peredaran darah kita. Supaya peredaran darah kita lancar itu dibantu dengan omega 3 karena omega itu tidak bisa diproduksi di dalam tubuh manusia. Makanya kita perlu suplemen tambahan yang kita bisa dapatkan di dalam omega 3. Nah, omega 3-nya Atomi itu ada berbagai macam ya. Ada 4 macam omega yang ada di dalam Atomi, yaitu adalah Alaska omega 3 dengan tipe II, dan juga ada RTG omega 3 dengan tipe RTG, dan juga ada vegan algae RTG omega 3, dan juga ada kids omega 3. Jadi ada 4 macam. Nah, mengapa kita
memerlukan omega 3 di dalam tubuh kita karena kita sekarang ini sudah hidup di dalam zaman yang modern ya Bapak Ibu, di mana kita makannya juga udah sembarangan ya, kita sibuk sekali di dalam kehidupan kita, kita tidak kita stres dan kita juga kadang-kadang tidak ada waktu untuk berolahraga, dan juga untuk orang-orang ini diperlukan ya, untuk orang-orang yang memiliki suka makan makanan instan ya, makan makanan yang instan. Dan juga ini untuk orang tua yang memang membutuhkan suplemen omega 3 tambahan supaya karena dia metabolismenya, kalau orang udah tua itu metabolismenya itu kan lebih lambat gitu ya. Nah, tidak seperti anak yang sudah remaja atau dewasa gitu. Jadi kita memerlukan omega 3 dan ini juga diperlukan untuk orang-orang yang mengkonsumsi apa mengkonsumsi daging ya secara berlebihan. Nah, mereka kurang omega 3-nya, dan untuk orang-orang juga yang apa ya, mereka kurang makan ikan. Jadi lebih banyak makan daging dan tidak makan ikan. Nah, ini. Dan juga untuk orang-orang yang metabolismenya itu pengen lebih baik ya. Nah, dan peredaran darahnya juga bisa lebih lancar. Nah, ini kita memerlukan omega 3 di dalam tubuh kita, dan juga diperlukan, ternyata omega 3 itu diperlukan juga untuk mata ya. Jadi orang yang sudah berumur biasanya matanya itu kering. Nah, makanya mereka perlu omega 3. Nah, kenapa kita apa dengan mengapa kita atomi itu kita punya omega 3 itu bagus gitu ya. Karena kita kalau dalam memilih omega 3 di luaran sana itu ada yang dari salmon, ada yang dikombinasikan salmon dengan ikan apa. Nah, itu tidak bagus ya Bapak Ibu. Jadi atomi omega 3 itu, omega 3-nya kita itu udah paling yang the best karena kita ambilnya itu dari satu sumbernya itu dari satu jenis. Contohnya itu adalah dari ikan ya, dari ikan anchovy ya. Ikan anchovy itu di mana kita ambilnya itu dari eh, kedalaman laut itu yang paling bawah gitu ya. Jadi tingkat merkurinya juga logam-logam yang berbahaya itu lebih kecil gitu dibandingkan dengan yang salmon atau ikan besar. Nah, ini adalah ekosistem piramidanya ya. Ekosistem piramidanya kita bisa lihat manusia, predator, ikan besar dan ikan kecil. Jadi atomi itu mengambil dari di bawah lautan gitu, ekosistemnya itu yang paling yang di bawah gitu ya, karena di bawah itu tingkat apa tidak terkontaminasi gitu ya dengan logam berat. Nah, makanya contohnya itu ikan teri ya yang dipakai di dalam atomi. Dan itu kita punya omega 3 kalau Bapak Ibu bisa bandingkan dengan yang di luaran sana. Kapsulnya itu besar-besar Bapak Ibu. Jadi saya pernah beli juga kapsulnya besar dan rasanya juga apa, baunya itu loh nggak tahan ya, bau ikannya itu begitu baunya gitu sampai nggak enak banget gitu. Nah, yang Atomi punya itu, kita punya kapsulnya itu adalah sangat kecil ya, kita bisa lihat Bapak Ibu perbandingannya, yang omega 3 dari polak itu, nah itu kecil. Nah, kalau misalnya algae itu lebih kecil lagi ya. Nah, kita punya juga kalau kita melihat omega 3 itu kita harus melihat EPA sama DHA-nya itu. Jadi kandungan EPA sama DHA-nya itu kita mesti lihat gitu. Nah, itu harus seimbang gitu kadar EPA sama DHA-nya. Nah, EPA itu adalah membantu ya, membantu mengurangi trigliserid di dalam darah kita, dan supaya eh, blood circulation-nya kita juga, peredaran darah di dalam tubuh kita itu dilancarkan gitu. Dan juga ada DHA-nya. DHA-nya itu adalah komponen utama ya untuk syaraf kita, untuk otak kita, dan juga untuk retina di mata kita. Nah, ini sangat bagus sekali omega kita punya
Itu ada EPA sama DHA-nya. Dan juga purity-nya ya Bapak Ibu. Kita mesti lihat itu purity-nya bagaimana gitu, tingkatnya. Nah, bahan bakunya kita itu udah sangat bagus sekali. Nah, EPA contohnya ya, EPA dan DHA-nya itu 700 miligram yang ada di dalam Omega Alaska kita, dan dibagi dengan 2 kapsul, kan kita minumnya 2 kapsul. Nah, 2 kapsul itu adalah 1.100 miligram. Nah, 1.100 miligram itu menjadi 64%. Nah, 64% ini adalah udah sangat bagus sekali ya Bapak Ibu. Kita punya omega 3-nya itu tingkat kemurniannya itu udah sangat bagus. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya mau ngecek omega 3-nya itu kita taruh di dalam freeze ya. Nah, itu bakalan stay seperti itu dan tidak apa ya, tidak apa ya namanya. Itu jadi tidak apa, kalau kita ngecek kita taruh di kulkas, nah itu tetap sama gitu ya, tetap dalam bentuk cair gitu ya, tidak freeze gitu. Nah, itu membuktikan kalau misalnya kita punya kadar omeganya itu sangat bagus. Nah, itu sangat, karena ini bahan-bahannya adalah bahan-bahan yang sangat udah dipiurkan gitu ya. Nah, ada juga tipenya ya. Jadi dalam pemilihan omega 3 itu ada tipenya. Jadi tipe TG ya, tipe TG, ada tipe II, dan yang paling bagus itu adalah tipe RTG. Nah, tipe TG ini adalah tipe di mana dia bentuknya itu adalah alami, dan dia ini adalah generasi pertama ya Bapak Ibu. Jadi generasi pertama, dan dia ada lemak jenuh dan ada lemak yang tidak jenuh, dan juga tipe ini, dan ini daya serapnya itu cukup baik ya. Ini standar dan aman digunakan di dalam tubuh kita. Dan tipe yang kedua itu adalah generasi yang kedua, di mana dia tipenya itu adalah tipe II. Tipenya II ini adalah ethyl ester ya, di mana ada asam lemak yang tidak jenuh dengan etanol ya. Nah, ini penyerapan juga baik. Dan yang paling bagus itu adalah RTG ya. Jadi RTG ini adalah yang paling bagus. Jadi di apa ya, return TG, dikembalikan lagi gitu ya, asam lemaknya ini dimurnikan lagi gitu. Dan ini adalah teknologi yang paling baru ya, teknologi yang paling baru, dan dia adalah tingkat konsentratnya itu lebih tinggi, dan ini paling gampang diserap di dalam tubuh kita. Dan juga ini menyempurnakan yang dari tipe TG ke II dan RTG itu disempurnakan lagi, mengembalikan molekul ya alami yang dicerna manusia itu pada awalnya. Jadi ini orang pada saat memilih omega 3 mereka pilihnya juga sekarang tuh udah tipenya yang RTG, karena mereka tahu RTG itu yang udah paling bagus dan yang paling gampang diserap, tingkat penyerapannya ya. Jadi tipe-tipenya ini hanya tingkat penyerapannya saja gitu. Jadi tingkat penyerapannya itu yang paling bagus itu adalah RTG. Dan Atomi Omega 3 itu kita udah ada certification programnya, program Fish Oil International. Jadi dia udah di rating ya, fish oil aja kayak minyak ikan aja kita udah ada certified apa 5 star ya gitu. Jadi dari IFOS ya, International Fish Oil Standard Program. Dan juga ada GOED, di mana Global Organization for EPA, dan DHA Omega 3 Member Company. Jadi kita punya udah ada sertifikatnya itu udah sangat bagus. Kalau Bapak Ibu bisa mengecek lebih detail lagi, itu Bapak Ibu akan bangga dengan omeganya 3 di Atomi. Jadi ada dari grupnya Pak Ken yang memang sudah meresearch gitu ya, dia memang demen meresearch gitu tentang omega 3. Jadi dia benar-benar research ini yang IFOS ini apa, GOED itu sampai detailnya ada, dan dia kasih tahu itu dia omega 3-nya kita yang di Atomi itu sangat bagus sekali gitu. Dan kita menggunakan teknologinya ya Bapak Ibu. Jadi teknologi yang dipakai adalah teknologi yang paten, yang dimana untuk menghilangkan polusi daripada omega 3, dan juga proses konsentrasi teknologi omega 3-nya yang sangat bagus. Nah, ini juga sudah ada patennya.
dan juga dengan absolute quality yang sudah diinspeksi ya bahan-bahan bakunya itu sangat fresh dipakainya dan juga udah stability testnya juga expiry date-nya kalau kita juga nggak lama-lama ya kalau di Atomi itu karena memang kita dari bahan bakunya itu adalah fresh diambil ikannya fresh selama 24 jam itu langsung diproses gitu makanya expiry date-nya kita juga nggak bisa lama-lama ya. Nah itu juga stability testnya. Dan juga sudah dites Bapak Ibu tidak ada logam-logam yang berbahaya di dalam omega 3 kita ya dan produksi inspeksinya juga udah dicek semuanya itu manufacturingnya, packagingnya, loadingnya, juga deliverynya, nah semuanya quality-nya, health food-nya itu sudah dites. Dan Atomi Alaska Omega 3 ini yang adalah non halal ya. Non halal dengan tipe II di mana dia itu berasal dari ikan polak dari Alaska ya. Dengan tipe cod ya dan juga dia purity-nya itu sudah 65%. Dan dia soft gelnya itu dari kulit babi. Jadi yang muslim itu tidak bisa meminum omega Alaska ini karena ini non halal. Dan dia punya EPA dan DHA-nya ini adalah 700 miligram jadi per saji 2 soft gel. Nah, itu dua soft gel ya, dan ini dari Alaska ikan polak dan juga bahan materialnya bakunya dari Alaska dan langsung ditransport di Ohio. Jadi secara cepat ya Bapak Ibu dia tangkap ikannya, dia langsung diproses dibikin eh, supaya tetap fresh gitu. Selanjutnya itu adalah dia 700 miligram IPA dan DHA-nya itu dan ini adalah sangat membantu ya. Dua kapsul setiap hari itu sangat membantu untuk blood circulation di dalam tubuh kita, especially untuk orang-orang yang memiliki tingkat triglyceridnya itu tinggi ya. Jadi ini sangat membantu dan juga untuk peredaran darah dan untuk orang-orang yang membantu yang memiliki mata kering ya, mata kering. Nah, ini boleh dibantu dengan omega 3 ini dan omega Alaska ini ya, ini mengandung vitamin E ya, mengandung vitamin E yang dibutuhkan untuk melindungi sel dari oksigen yang berbahaya. Nah, vitamin E-nya itu kita bisa dapetin daripada kacang kedelai yang ada di Alaska omega 3 ini. Ya, tipe selanjutnya adalah RTG omega 3 ya. Dan ini adalah halal dan tipenya itu adalah RTG dan ini adalah dari ikan teri ya, dari chili dan juga ini soft gelnya itu dari nabati. Jadi halal ya Bapak Ibu, bukan dari gelatin dan dia 600 miligram EPA sama DHA-nya ini persajian 2 soft gel. Nah, dua soft gelnya dan ini adalah yang paling bagus ya. Tipe yang RTG ini adalah tipe yang paling bagus karena penyerapannya itu begitu diserap di dalam tubuh itu secara cepat. Dan juga ini adalah prosesnya ya. Kita ambil ikan teri ini yang di bawah laut ini, itu kita ambil dari Humboldt Current, di mana ini di Pulau Chili, north of Peru ya. Ini di daerahnya kita ambil. Kenapa Atomi mengambil di daerah ini? Karena daerah ini adalah airnya itu sangat jernih, Bapak Ibu, dan juga jenis kualitas ikannya. Jadi jenis kualitas ikannya ini di sini di daerah Chili ini sangat bagus. Ya, jadi dan ini di Humboldt Current ini dan langsung diproses. Jadi pada saat ikannya sudah ditangkap ya di perairan ini di daerah ini dan langsung diproses di factory-nya di Golden Omega yang gambar sebelah kanannya. Jadi dia Atomi itu di Colmar itu dia kita tahu ya mereka itu memprosesnya itu secara
fresh gitu ikannya, dia tangkep dan langsung dia proses. Nah, supaya kesegarannya gitu ya, kesegaran ikannya itu kita bisa rasakan di dalam omega 3 kita itu. Ya, kurang dari 24 jam itu sudah diproses. Nah, ini dari ikan teri ya yang paling bawah, karena paling bawah itu metalnya udah tidak ada lagi ya, diminimalize. Dan selanjutnya adalah Atomy Vegan Algae RTG omega 3 dan ini juga adalah halal dan tipenya sudah RTG dan ini microalgae. Dari semua tipe-tipenya itu ini adalah harganya ini yang paling paling lebih mahal ya dibandingkan dengan omega yang sebelumnya ya tadi Bapak Ibu, dan dia juga soft gel-nya itu dari singkong dan juga 600 miligram EPA dan DHA-nya per sajian dua soft gel. Nah, mikroalgae itu apa? Itu adalah dari ganggang ya Bapak Ibu. Jadi ganggang itu lebih di bawah laut lagi daripada yang ikan teri tadi. Jadi ikan teri aja udah kedalaman yang paling dalam. Nah, si algae ini udah paling bawah lagi gitu. Jadi memang udah di dasar laut ya, di mana tidak ada terkontaminasi sama sekali itu sudah tidak ada ya, sudah tidak ada dan dia memang di bawah laut, makanya dia itu harganya mahal, lebih mahal ya, lebih mahal dibandingkan dengan omega yang sebelumnya gitu. Dan juga ini 100% ya dari sayur, soft gel kapsulnya itu dari singkong, tapioka, dan dia ada vitamin E dan vitamin A-nya juga. Nah, ini yang algae ya tipenya RTG dan ini halal. Nah, ini dia ada bioavailability. Nah, bioavailability ini adalah tingkat penyerapannya ya seperti yang tadi kita udah dengarkan, RTG itu karena penyerapannya itu sudah dimurnikan. Jadi penyerapannya itu sudah lebih bagus ya dibandingkan yang sebelumnya. Dan dia sudah ada V-label vegan certified products dan juga live omega from DSM USA dan di mana dia punya EPA dan DHA-nya itu dua kapsul itu mengandung 600 miligram dan dia itu ada konten vitamin E dan vitamin A. Nah, ini adalah kelebihannya. Dan 7 fungsinya ini adalah daripada EPA dan DHA-nya ini dapat membantu memperbaiki kadar trigliserida di dalam darah kita, membantu meningkatkan sirkulasi darah, dan membantu memperbaiki mata kering dan meningkatkan kesehatan mata kita. Dan vitamin E-nya itu fungsinya adalah melindungi sel dari oksigen berbahaya dengan bertindak sebagai antioksidan. Juga ada vitamin A-nya diperlukan untuk adaptasi visual di lingkungan gelap dan diperlukan untuk membentuk dan menjaga fungsi kulit dan selaput lendir, diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan sel epitel. Nah, ini dia dan EPA dan DHA-nya sama ya, tadi kita udah baca. Dan juga yang untuk anak-anak ya, yang untuk anak-anak itu Kids Omega 3-nya itu dari ikan sardin dari Alaska Utama, soft gelnya itu dari nabati dan dia juga halal. Dan 500 miligram EPA dan DHA-nya itu sudah cukup ya untuk anak-anak per sajian 2 kapsul 2 kali sehari. Jadi 2 kali 2 gitu ya. Nah, ini adalah vegetable soft kapsul ya. Ini bentuknya ikan, dibuat sangat bagus sekali ya oleh Atomy dan dan pada apa Atomy Kids Omega 3 ini mereka itu bisa kunyah ya. Ini untuk anak-anak yang sudah bisa mengunyah omega 3. Kalau misalnya dia nggak bisa kunyah, itu bisa digunting ya Bapak Ibu dan taruh taruh aja di misalnya di sendok ketika digunting jadi keluar itu minyak ikannya gitu ya. Nah, itu bisa juga kita campurin dengan jus atau apapun dengan jus lah ya biar rasanya lebih enak. Dan juga dia ada lemonnya juga
ada rasa lemonnya yang untuk anak-anak dibikin supaya lebih enak, dan EPA DHA-nya 500 gram, dan ini juga nggak ada heavy metals-nya ya, karena memang dari di Batam, dari di bawah laut, dan juga tidak ditambahkan gula atau pewarna dan sintetik buatan. Jadi ini aman sekali yang Atomi Omega 3. Nah, ini semua adalah ada 4 macam, jadi Bapak Ibu bisa memilih gitu. Kalau yang buat anak-anak kita bisa kasih anak-anak kita ini omega 3. Memang kita tahu omega 3 itu sangat bagus ya untuk untuk perkembangan otak anak-anak di masa kecil itu sangat dibutuhkan. Nah, ini dari ibu hamil. Nah, ibu hamil biasanya itu lebih bagus minumnya itu yang adalah algae ya, karena memang sudah tidak ada logam di dalamnya gitu. Yang algae itu yang udah paling aman. Dan untuk orang-orang yang sudah tua itu bisa minum yang RTG, juga itu udah sangat bagus karena proses penyerapannya itu lebih cepat di dalam tubuh. Nah, ini adalah mengenai macam-macam omega yang ada di dalam atomi. 구독, 좋아요 눌러주세요.